Dahulu saat masih kecil, aku seringkali mendengar kata asuransi jiwa diucapkan dan dijadikan topik pembicaraan oleh orang dewasa. Saat itu dalam pikiranku, asuransi jiwa adalah semacam jimat modern yang katanya bisa membantu kalau si pemilik asuransi tiba-tiba pergi ke alam lain. Namun seiring berjalannya waktu, aku mulai mengerti apa itu asuransi dan kenapa asuransi penting dalam hidup. Jadi asuransi adalah semacam kesepakatan atau perjanjian antara kamu dan sebuah perusahaan, tentunya perusahaan asuransi. Dalam hal ini, prosesnya adalah kamu membayar sejumlah uang secara teratur yang disebut dengan premi kepada perusahaan asuransi. Dan keuntungan dari membayar uang secara teratur ini adalah melindungi kamu dari resiko tertentu. Jadi begini, bayangkan jika kita adalah tulang punggung keluarga yang bertanggung jawab atas penghidupan dan kesejahteraan mereka. Apa yang akan terjadi terhadap keluarga kita jika suatu hari terjadi sesuatu terhadap kita? Dalam kasus terburuk, contohnya seperti sakit parah, kecelakaan, atau bahkan kematian. Tentunya, keluarga kita akan merasa kehilangan dan sedih yang tidak terukur. Dan selain itu, yang lebih penting, keluarga kita juga bisa mengalami kesulitan finansial yang besar. Biaya hidup sehari-hari, tagihan, cicilan, dan pendidikan anak-anak atau adik-adik kita tentunya akan menjadi beban yang berat tanpa sumber penghasilan yang stabil. Disinilah asuransi jiwa berperan hadir sebagai penyelamat. Seperti yang aku katakan di awal, ketika kita membeli polis asuransi jiwa, kita sebenarnya membayar premi setiap bulan kepada perusahaan asuransi. Dalam pertukaran itu, jika kita meninggal dunia, perusahaan asuransi akan membayarkan sejumlah uang kepada keluarga kita sesuai dengan nilai yang dijanjikan dalam polis. Polis sendiri artinya adalah dokumen resmi yang berisi rincian mengenai perjanjian atau kontrak antara si pemegang polis yang biasanya merupakan pemegang asuransi dan si perusahaan asuransi itu sendiri, di mana dokumen ini menguraikan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta ketentuan-ketentuan terkait dengan produk asuransi yang dibeli. Polis juga mencantumkan informasi penting seperti premi yang harus dibayar, masa perlindungan, jumlah manfaat yang akan diberikan, serta syarat-syarat lainnya yang berlaku. Dalam hal asuransi jiwa, polis juga akan merincikan tentang siapa yang nantinya akan menerima manfaat jika si pemegang polis meninggal dunia. Jadi, polis ini merupakan bukti tertulis yang menyatakan bahwa suatu perjanjian asuransi telah dibuat antara si pemegang polis dan si perusahaan asuransi. Dan hal ini bisa menjadi pelindung finansial yang sangat penting bagi keluarga yang ditinggalkan. Fakta-fakta penting dari seluruh dunia ternyata juga menegaskan pentingnya memiliki asuransi jiwa. Misalnya, menurut WHO, lebih dari 56 juta kematian terjadi setiap tahunnya di seluruh dunia. Itu artinya setiap detik ada seseorang yang meninggalkan dunia ini, dan sayangnya tidak semua dari mereka memiliki perlindungan finansial yang memadai untuk keluarga mereka. Selain itu, terkait asuransi jiwa, ada hal lain yang perlu kita ketahui, di mana ternyata asuransi jiwa tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga bisa menjadi investasi untuk masa depan. Nah, meskipun banyak orang yang sudah tahu bahwa memiliki asuransi jiwa sangatlah penting, namun masih banyak orang yang tidak memilikinya. Alasannya beragam, mulai dari kurangnya pemahaman tentang produk asuransi hingga permasalahan tentang biayanya. Namun sebenarnya penting bagi kita untuk memahami bahwa perlindungan finansial tidak boleh diabaikan. Jika kamu ingin membeli asuransi jiwa namun terkendala dengan keterbatasan finansial, ada beberapa langkah yang bisa kamu pertimbangkan. Pertama, mencari produk yang terjangkau. Kamu bisa mencari produk asuransi jiwa yang sesuai dengan anggaran kamu. Ada banyak pilihan polis asuransi jiwa dengan premi yang beragam. Cobalah untuk mencari produk dengan premi yang lebih rendah tetapi masih menawarkan perlindungan yang memadai. Kedua, pilih skema pembayaran yang fleksibel. Beberapa perusahaan asuransi menawarkan skema pembayaran premi yang lebih fleksibel, seperti pembayaran bulanan atau tahunan. Cobalah untuk memilih skema pembayaran yang sesuai dengan arus kas kamu agar lebih mudah untuk membayarnya. Langkah ketiga, mulai dengan polis yang sederhana. Pertimbangkanlah untuk memulai
dengan polis asuransi jiwa yang lebih sederhana atau polis termurah terlebih dahulu, karena kamu akan selalu bisa meningkatkan cakupan atau beralih ke polis yang memiliki manfaat lebih luas di kemudian hari saat situasi finansial kamu lebih stabil. Langkah keempat, jika kamu masih belum menemukan produk yang sesuai, cobalah untuk berbicara dengan agen asuransi untuk mengetahui opsi yang tersedia bagi kamu. Mereka mungkin bisa membantu kamu menyesuaikan polis yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan kamu. Dan terakhir, jika kamu ingin membeli asuransi tetapi anggaran pas-pasan, cobalah untuk perhatikan kebutuhan dan prioritas. Cobalah untuk evaluasi kebutuhan asuransi kamu dan prioritaskan proteksi yang paling penting. Misalnya, jika kamu memiliki tanggungan keluarga, cobalah untuk prioritaskan membeli asuransi yang bertujuan mendapatkan perlindungan kematian yang memadai terlebih dahulu. Nah, jadi apakah saat ini kamu sudah memiliki asuransi jiwa? Ingatlah bahwa memiliki sedikit perlindungan asuransi jiwa lebih baik daripada tidak memiliki perlindungan sama sekali. Jadi, jangan ragu untuk memulai dengan apa yang kamu punya saat ini, karena kamu akan selalu bisa meningkatkan cakupan asuransi kamu seiring waktu ketika situasi finansial kamu sudah membaik.